Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Wahyuningsi dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Rifki Hamdani, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Materi yang pertama tentang konsep administrasi ketataan sekolah, yang kedua proses tata persuratan, yang ketiga proses tata kearsipan, yang keempat proses tata ruang kantor atau sekolah, yang kelima keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi menurut arti kata, tata usaha adalah peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Administrasi ketatausahaan sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat penyurat, dan pelaporan data di sekolah. Menurut Bratawijaya, ada beberapa langkah untuk mengelola surat. Yang pertama, penerimaan surat. Nah, teman-teman dapat membeda-bedakan akan jenis surat itu. Maka pisahkanlah surat itu menurut jenisnya. Contohnya surat dinas, surat rahasia, surat pribadi, surat kabar atau majalah, dan sebagainya. Kita harus lebih teliti alamat yang tercantum pada setiap sampul. Apakah benar surat itu untuk kantor tersebut? Kita sisipkan semua surat rahasia dan surat pribadi, sampaikanlah surat rahasia atau surat pribadi itu kepada pimpinan dalam keadaan tertutup. Jangan sekali-sekali kalian membukanya, kecuali kalau pemimpin mengizinkannya. Yang kedua, pembukaan surat. Surat yang tersampul tertutup memanjang sebaiknya dibuka menggunakan pisau. Sampul yang tertutup melebar sebaiknya dibuka menggunakan gunting. Yang ketiga, mengeluarkan surat dari sampul. Mengeluarkan surat dari sampulnya harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai itu terkoyak atau robek karena ada kemungkinan surat itu masih menyangkut ke sampulnya. Yang keempat, pembacaan surat. Surat-surat yang telah dikeluarkan dari sampulnya kemudian dibaca dan diteliti. Apakah surat-surat tersebut ada alamat di dalamnya atau tidak? Apakah surat-surat itu ditujukan kepada pimpinan atau langsung kepada pejabat atau unit yang menangani masalahnya? Apakah surat-surat itu ada lampirannya atau tidak? Apakah surat itu terdiri dari satu lembar atau lebih? Dan penelitian lain-lainnya yang kaitannya dengan surat tersebut. Yang kelima, pembagian surat. Setelah surat-surat dicatat dalam buku agenda atau kartu kendali, kemudian surat-surat itu dikirim kepada pihak yang dituju oleh surat-surat tersebut. Nah, ada beberapa hal nih yang berkaitan dengan penataan arsip. Yang pertama, azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Yang kedua, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan masalah. Yang kedua, berdasarkan abjad. Yang ketiga, berdasarkan tanggal. Yang keempat, berdasarkan nomor. Yang kelima, berdasarkan wilayah. Yang ketiga, prosedur penataan arsip. Prosedurnya yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti sesuai lampiran. Yang keempat, mengklarifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian. Yang pertama, konsep tata ruang kantor tertutup atau private office, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah, dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi atau high confidential. Yang kedua, konsep tata ruang kantor terbuka atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu.
Yang ketiga, konsep tata ruang kantor berpanorama atau landscape office, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi taman. Yang keempat, konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah atau cellular office, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bidang bagian, subbagian, atau seksi, atau beberapa pegawai dengan ruangan yang terpisah. Guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah. Yang pertama, merencanakan penggunaan ruang-ruangan di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber dari guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid. Yang keempat, berperan dalam surat menyurat di lingkungan sekolah. Yang kelima, berperan sebagai penerima, penyortir, penyatat, pengarah, pengelola, penata arsip pada proses surat menyurat. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Thank you for watching guys. See you.